Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nampaknya Ibu Megawati ya akan membongkar kartu traf soal dugaan ijazah palsu ini. Kok bisa begitu Bang? Ya kita lihat saja realitasnya begitu kan. Ibu Megawati ya menyinggung soal polemik ijazah Jokowi. Kalau benar kasih aja ya, kasih aja. Ini kok nampaknya ribet-ribet amat. Kok susah-susah amat menunjukkan itu begitu kan? Kalau betul kasih aja di situ begitu. Nah, inilah yang kemudian akhirnya Ibu Megawati turun gunung. Nampaknya ini akan terbongkar satu persatu loh begitu kan ya. Karena apa? Karena kartu traf Jokowi ini begitu ada di tangan Ibu Megawati, Bro, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sudah mulai muncul satu persatu begitu kan ya, akan terbongkar begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya pernyataan dari Ibu Megawati ini ya menunjukkan ya menyinggung soal polemik ijazah palsu yang diduga kepada Jokowi begitu kan ya. Dia sampai-sampai mengatakan ini kan kok gonjang-ganjing masalah soal masalah soal dugaan ijazah palsu, tapi kenapa kok tidak ditunjukkan ya kepada publik? kok ribet amat kata Ibu Megawati begitu kan. Bahkan Ibu Megawati mengatakan begini, saya kutip ya, yo orang banyak toh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener opo enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah kasih aja. Nih ijazah saya gitu loh, ujar ya Ibu Megawati di situ begitu. Dari pernyataan Ibu Megawati. Nampaknya Ibu Megawati ya mengatakan ya silahkan ini kalau yang benar silahkan tunjukkan begitu kan. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener bomba. Ya kalau susah aja. Kalau ada ijazah dulu kasih aja ini ijazah saya. Itu loh. Nah dengan demikian, nah ini kan saya pusing ya, pusing orang. Akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Ya ini sontak ya reaksi dari masyarakat, dari publik dan sebagainya. Apalagi ini adalah pendukung-pendukung dari seorang Jokowi begitu kan ya. Pasti ini nampaknya ada nuansa ketar-ketir. Kenapa kok bisa ketar-ketir Bang? Karena kita lihat saja Ibu Megawati begitu lama tidak bersuara dan bahkan publik menduga kenapa Ibu Megawati diam dan pada akhirnya sekarang dia sudah bersuara begitu kan. Bersuara lantang, Bro. Ini juga bagian dari ya gertakan lah kepada Jokowi begitu. Setelah ada gertakan sana sini begitu kan ya, sosok seorang Jokowi sudah mulai mengunjungi ya dosen pembimbingnya. Inilah politik yang terjadi begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu ada nuansa-nuansa apa di balik ini semua begitu kan ya. Ibu Megawati sampai menyinggung masalah soal gonjang-ganjing masalah dugaan ijazah palsu ini begitu. Saya kira ini banyak ya masih perdebatan-perdebatan yang muncul begitu. Narasi-narasi itu begitu. Makanya kunci traf itu ada di Ibu Megawati ya. Nampaknya ini seru Bro ya. Pembahasan kali ini nampaknya seru begitu ya. Jadi ternyata begitu dari pernyataan Ibu Megawati ini ya sontak banyak reaksi di situ begitu. Salah satunya ini ya. Ini komentar dari netizen. Mak Banteng mulai turun gunung menanggapi polemik ijazah Jokowi. Makin rame nih ya. Kalau terbukti ijazahnya palsu sudah sepantasnya begitu kan ya. Untuk dihukum. Wah ini komentar dari netizen. Tambah ngeri-ngeri sedap begitu kan. Harus ikut tanggung jawab dong. Awalnya kan pelihara cebong ya dipikir ikan ya. Pak udah gede ternyata apa ini? Ini komentar dari netizen. Ya ini kan masalah
mesin politik itu kan tidak bisa disalahkan sebenarnya. Tergantung dari situasi dan kondisi orangnya. Jadi kalau ada orang yang korupsi bukan partainya yang disalahkan, tapi perilaku mereka sendiri. Saya melihat bahwa ya untuk saat ini kenapa Ibu Megawati ini perlu bersuara biar tidak dicap bahwa PDIP seolah-olah diam masalah dugaan ijazah palsu ini begitu kan. Walaupun kader PDIP mengatakan sendiri bahwa ijazah Jokowi ini asli, maka kemudian orang masih muncul spekulasi menunggu dari ketumnya itu. Dan Ibu Megawati begitu kan sekarang sudah muncul di situ begitu. Tidak diam. Dia mengatakan kok susah amat sih? Kalau benar ya tunjukkan aja begitu selesai. Kok susah amat kok muter-muter di situ begitu. Kok muter-muter? Kabarnya begitu kan. Ya kabarnya hari ini info terbarunya ya Jokowi mengirim ijazah aslinya ke Bareskrim Polri. Kabarnya begitu kan ya. Padahal ini kan belum persidangan. Kalau misalnya begitu kan pengadilan ya yang meminta di situ begitu baru kirimkan. Ini nampaknya ahli forensik dulu begitu kan. Lalu kemudian dibawa ke pengadilan. Pengadilan dulu ya kemudian datang di pengadilan, adili di situ begitu kan, mencari titik temu apa yang sebenarnya. Baru kalau pengadilan minta begitu kan ya secara forensik untuk ditelusuri atau diperiksa, silakan. Ini kan Jokowi kabarnya begitu. Kabarnya ini begitu kan ya. Jokowi mengirimkan ijazah aslinya ke Bareskrim. Ini kan padahal apakah lanjut, apakah Rismon mau ditangkap terlebih dahulu? Apakah Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain-lain begitu, apakah mau ditangkap dulu? Ya jangan dulu lah dong. Di persidangan dulu, buktikan dulu apakah ini asli atau tidak, bro. Ini banyak gonjang-ganjing masalah soal-soal kayak begituan begitu kan ya. Jadi kata Ibu Megawati, kok susah amat ini untuk menunjukkan ya ijazahnya. Kalau memang asli ya asli, silakan begitu kan. Jangan lalu kemudian tidak konsisten pada akhirnya begitu kan. Ini Jokowi tidak konsisten omongannya. Dulu dia bilang akan tunjukkan ijazah asli jika pengadilan yang minta. Pada sidang perdana ya PN Solo, Jokowi tidak hadir. Melalui pengacaranya tolak tunjukkan ijazahnya. Kacau, masalah sepele jadi ruwet. Karakter Jokowi sulit dipercaya. Artinya apa? Mencela-mencela. Orang mengatakan seperti itu, mencela-mencela begitu kan ya. Sen kanan, sen kiri dan sebagainya. Tapi kita lihat saja begitu. Kalau ada orang yang kemudian tiba-tiba ingin tahu ijazahnya, ya seharusnya lewat pengadilan. Ya lewat pengadilan seharusnya. Ya memang sisi Jokowi untuk menunjukkan ke publik enggan begitu, tergantung dari Jokowinya. Tapi kalau di pengadilan ya silakan. Jangan lalu kemudian ya di pengadilan tiba-tiba forensiknya kemudian muncul hasilnya. Inilah yang kemudian ditolak oleh Rismon sama Roy Suryo. Ini gimana begitu kan ya, ini padahal pengadilan masih belum minta itu begitu. Tapi kita tunggu saja lah ya, kita tunggu saja. Nampaknya ini banyak yang kemudian menolak terkait dengan hasil forensik itu begitu. Tapi kalau forensik itu terpercaya silakan begitu, karena Jokowi masih punya pengaruh. Ya pengaruhnya itu, takut pengaruhnya itu digunakan dengan hal yang tidak baik ya. Dan bahkan komentar dari Rismon seperti apa? Nih salah satunya. Berganti peran. Dulu Kasmojo sebagai dosen pembimbing skripsi, sekarang diakui sebagai dosen pembimbing akademik. Inkonsisten adalah ciri dari seorang ya penipu. Wah, ini ngeri-ngeri sedap begitu Rismon ini begitu kan ya. Kabarnya seorang Jokowi begitu kan ya, mendatangi dosen pembimbingnya ya. Bahkan ya dalam hal ini Pak Kasmojo begitu kan ya mengatakan bahwa ini tidak ikut-ikutan masalah ini begitu, dan pada akhirnya kan orang-orang melihat wah ini jangan-jangan nanti terseret begitu. ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen di situ begitu ya. Inilah yang kemudian ya masyarakat masih membingungkan masalah dugaan-dugaan ijazah palsu ini ya. Tapi kita tahu bahwa Pak Kasmojo sekarang ya
sudah berumur 75 tahun ya. 2014 beliau pernah tugas, berarti beliau memasuki pensiun saat berumur 64 tahun ya. Bahkan ya beliau kok masih ingat secara detail kondisi salah satu mahasiswanya. Ini yang kemudian menjadi menjadi spekulasi juga begitu kan. Tapi kembali ke topik yang tadi begitu. Perlawanan Ibu Megawati nampaknya sudah di depan mata. Bisa keteteran ini seorang Jokowi, bos. Ya, seorang Jokowi bisa keteteran. Kenapa kok bisa keteteran, Bang? Ya, karena sekarang kan seorang Jokowi mengunjungi dosen pembimbingnya. Nampaknya ingin minta dukungan begitu kan ya. Tapi untunglah ditolak. Sudah ada ya, sudah komunikasi dengan pihak UGM ya. Dekan UGM ya, Dekan Fakultas Kehutanan UGM sudah komunikasi itu dan dipasrahkan begitu. Niatnya mungkin ya ingin membantu datang di persidangan. Mungkin. Tapi nampaknya nggak ada masalah begitu kan ya, ada masalah. Jadi saya kira banyak spekulasi-spekulasi yang ada dan pada akhirnya ini akan semakin seru begitu. Saya katakan sampai kiamat pun kalau masih alibi sana sini tidak menemukan titik temu. Makanya tunjukkan aja ijazahnya. Ini ijazah saya loh. Panggil Rismon, panggil Roy Suryo, panggil Dr. Tifa begitu kan. Biar datang ke rumah Jokowi untuk melihat ijazah aslinya. Selesai kan? Jadi kalau masih diuji ahli forensik, silahkan ahli forensik, kan itu logikanya. Dan itu menjadi apresiasi yang sangat luar biasa kepada Jokowi begitu. Akhirnya apa? Akhirnya terbantahkan pada akhirnya. Ahli forensik, ahli telematika, spekulasi orang terbantahkan. Makanya Jokowi semakin disayang pada akhirnya begitu. Kalau tidak mau ditunjukkan ya orang semakin pemikirannya makin wah ini ada apa begitu kan ya. Kok masih ya bulet-bulet seperti ini, seperti apa yang disampaikan Ibu Megawati. Kok susah amat? Masalah gonjang-ganjing dugaan ijazah palsu ini. Ngeri-ngeri sedap kan pada akhirnya. Ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya jalan satu-satunya menurut saya pribadi begitu kan ya. Ya tunjukkan aja kepada publik begitu. Dan tidak hanya itu. Ya kader PSI saja mengatakan Dian Sandi Utama begitu ya dilaporkan gegara mengupload foto ijazah Jokowi tanpa seizinnya ya. Apakah yang benar ini dari kader PSI ini Dian Sandi ini atau dari Jokowi sendiri? Nah, kalau berbeda maka bisa dituntut. Tapi kalau asli yang beredar lalu kemudian diuji forensik hasilnya ada dugaan palsu, maka kemudian ini akan menjadi gunjang-ganjing yang lebih dahsyat loh. Coba kita baca ini, Megawati singgung polemik ijazah Jokowi. Ya kalau betul kasih aja, ya ngapain bulet. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu. Ya, Presiden ke-7 Joko Widodo, Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Saya setuju itu. Saya setuju, sangat setuju itu begitu. Kenapa? Ya sampai hari ini masih menjadi spekulasi begitu kan, di timeline berita ada dugaan-dugaan ini begitu kan. Yang nama Jokowi tetap dibicarakan. Maka dari sinilah ya kemudian ya disampaikan oleh Bu Megawati untuk memberikan ya sambutan dalam acara peluncuran buku pengantar pemahaman konsep dasar ya sekitar hak atas kekayaan intelektual. Saya mesti cerita dikit katanya Bu Megawati. Pengalaman kenapa Pak Bambang Kasewo nulis buku sebegini tebalnya, karena ketika saya ditugasi ke BRIN ya ini saya punya researcher atau itu 8.144 ya. Dan saya pusing kepala katanya begitu kan. Ini cerita dari Ibu Megawati, bahkan yang menyinggung masalah soal dugaan ijazah itu begitu. Kita tunggu ya selanjutnya bagaimana episode ya selanjutnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.